Setelah minggu lalu kita belajar mengenai operasi himpunan, minggu ini kita akan mempelajari tentang sifat operasi himpunan. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Maksudnya, setiap operasi himpunan itu akan menghasilkan himpunan juga. Itu sifat tertutup ya. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini bisa dibilang sifat pertukaran posisi. Ya, dan ini hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Misalnya, A iris B itu sama hasilnya dengan B iris A. Atau A gabung B sama hasilnya dengan B gabung A. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui dua himpunan A dan B, di mana A anggotanya 3, 4, 5, dan 6, kemudian B anggotanya 2, 3, 4. Buktikanlah bahwa A iris B itu sama dengan B iris A, atau A gabung B sama itu dengan B digabung A. Oke, kita coba selesaikan ya nak. Yang pertama kita mau buktikan A iris B sama dengan B iris A. Seperti yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, operasi irisan itu berarti anggota himpunan yang sama dari kedua himpunan yang diiris. Jadi A iris B hasilnya adalah 3,4. Kemudian kalau kita tentukan B iris A, hasilnya juga adalah 3,4. Dengan demikian B iris A sama dengan A iris B, atau A iris B sama dengan B iris A. Selanjutnya kita akan buktikan apakah A gabung B sama dengan B gabung A. Seperti sebelumnya Ibu sudah jelaskan, operasi gabungan berarti anggota kedua himpunan yang dioperasikan itu digabung dengan catatan anggota yang sama hanya dituliskan satu kali. Jadi kalau dari soal kita perhatikan, anggota A 3, 4, 5, 6, anggota B 2, 3, 4. Ada yang sama ya, 3 dan 4 ya. Maka kalau digabung, A gabung B adalah 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga sebaliknya. B gabung A berarti 2, 3, 4, 5, 6 juga. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa A gabung B sama dengan B gabung A. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif. Ini bisa dikatakan sifat pertukaran kelompok ya. Jadi sifat asosiatif ini hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan juga. Misalnya A iris B itu kelompok pertama diiriskan lagi dengan C. Itu sama dengan A iris kelompok B iris C gitu ya. Jadi dalam kurung itu satu kelompok itu dikerjakan duluan ya. Dan kalau kelompok pertama A gabung B kemudian digabung C, itu sama aja dengan A digabung B gabung C, kelompoknya B dan C. Ya nak. Contoh, diketahui A anggotanya PQRS, B anggotanya RST, dan C anggotanya QRS. Tunjukkan bahwa A gabung A iris B satu kelompok diiriskan C, sama itu hasilnya dengan A diiriskan dengan kelompok B iris C. Dan A gabung B satu kelompok digabung dengan C, itu sama hasilnya dengan A digabung dengan kelompoknya B gabung C. Selanjutnya kita akan buktikan apakah kelompok A iris B diiriskan dengan C itu sama dengan A diiriskan dengan kelompok B iris C. Kalau kita perhatikan anggota himpunan A, yang terdapat di anggota himpunan B ada R dan S, sehingga A iris B adalah R dan S. Kemudian anggota A iris B yaitu R dan S, apakah ada yang sama dengan anggota C? Ada ya, yaitu R dan S juga. Jadi dengan demikian A iris B diiriskan dengan C, hasilnya adalah R dan S. Nah begitu juga dengan A iris B iris C. Kita tentukan B iris C dulu. B iris C hasilnya adalah R dan S. Nah kalau himpunan A diiriskan dengan B iris C yaitu R dan S tadi, hasilnya juga adalah R dan S. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kelompok A iris B diiriskan dengan C itu sama dengan A diiriskan dengan kelompok B iris C. Jadi berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya kita akan buktikan apakah kelompok A gabung B digabung dengan C itu sama hasilnya dengan A digabung dengan kelompok B gabung C. Pertama kita tentukan dulu A gabung B yang dalam kurung dulu ya. Ingat, yang sama jangan dituliskan lebih dari sekali-sekali aja ditulis. Maka A gabung B hasilnya adalah PQRST. Kemudian digabungkan dengan C yang anggotanya QRS, hasilnya adalah PQRST. Kemudian selanjutnya kita tentukan A digabung B gabung C. Pertama kita kerjakan B gabung C dulu. Kalau kita gabung anggota B dengan C, hasilnya adalah QRST.
Maka selanjutnya A digabungkan dengan anggotanya si B gabung C tadi. Hasilnya adalah PQRST. Dari situ kita bisa melihat bahwa hasil dari kelompok A gabung B digabung dengan C sama dengan A digabung dengan kelompok B gabung C. Berlaku juga sifat asosiatif. Selanjutnya adalah sifat distributif. Distributif maksudnya penyebaran. Ya, jadi sifat distributif ini juga hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Misalnya A iris B gabung C, maka ini hasilnya adalah sama dengan A iris B gabung A iris C, gitu ya. Dan kalau A gabung B iris C, ini hasilnya adalah A gabung B iris A gabung C, gitu. Ini sifat distributif ya, Nak. Perhatikan contoh, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, sampai 10. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan C anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Tunjukkan atau buktikan bahwa A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Oke, kita coba selesaikan. Langkah pertama, kita tentukan dulu hasil dari A iris B gabung C. Ya. A diiriskan dengan B gabung C. B gabung C-nya dulu ya, kita kerjakan ya, Nak. B digabung C hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 10. Setelah itu baru kita gabungkan A gabung B gabung C. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 10. Langkah selanjutnya kita tentukan hasil dari A iris B gabung A iris C. Nah, kalau kita iriskan A dengan B, kita lihat anggota yang sama ya. Hasilnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian A iris C, kalau kita lihat anggota A dan C yang sama, hasil A iris C adalah 1, 3, 5, 7, 9. Maka kalau kita gabung A iris B dengan A iris C, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, dengan membandingkan hasil dari langkah pertama dan kedua, terbukti bahwa A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, sifat yang terakhir adalah sifat identitas. Identitas pengenal gitu ya. Nah, jadi ada 4 sifat identitas, yaitu A iris himpunan kosong itu hasilnya pasti himpunan kosong. Kemudian yang kedua, A iris himpunan semesta hasilnya pasti A. Kemudian A gabung himpunan kosong hasilnya adalah A. Dan A gabung himpunan semesta hasilnya adalah semesta. Ini sifat identitas yang hanya berlaku juga pada operasi irisan dan gabungan. Contoh, diketahui himpunan semesta itu adalah bilangan asli kurang dari 10. Dan himpunan J anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Tentukan hasil dari J iris himpunan kosong, J iris himpunan semesta, J gabung himpunan kosong, J gabung himpunan semesta. Oke, kita selesaikan ya, Nak. Anggota himpunan semesta yaitu bilangan asli kurang dari 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita selesaikan yang A. J iris himpunan kosong. Ya, ingat, setiap himpunan itu memiliki anggota himpunan kosong, ya. Jadi J anggotanya 2, 3, 5, 7. Iris himpunan kosong. Di J ada juga himpunan kosong. Maka J iris himpunan kosong adalah himpunan kosong. Kemudian yang B, J iris himpunan semesta. 2, 3, 5, 7 diiriskan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya adalah 2, 3, 5, 7. Jadi dari situ terlihat J iris semesta adalah J juga. Oke, selanjutnya yang C. J digabung himpunan kosong. Jadi anggota si J digabung dengan anggota himpunan kosong, tentu hasilnya adalah 2, 3, 5, 7. Anggota si J juga digabungkan ya. Kemudian yang D, J digabung anggota himpunan semesta. Jadi anggota si J 2, 3, 5, 7 digabung dengan anggota si semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat, yang sama dituliskan satu kali aja. Jadi hasilnya J gabung S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggotanya adalah anggota si semesta juga. J gabung semesta, hasilnya adalah anggota si semesta. Nah, demikian pembahasan kita di video kali ini tentang sifat-sifat operasi himpunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.